Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. ya, puji syukur kita ucapkan pada kesempatan ini kita sudah sampai di bulan Syawal, telah selesai berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang ibadah kita di bulan Ramadan yang telah berlalu diterima oleh Allah Ta'ala. Puasa, tarawih, infak, zakat, sedekah, macam-macam, insyaallah diterima oleh Allah Ta'ala. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, ya. Semoga kembali ke fitrah, kembali bersih, diampuni dosa-dosa, kembali seperti kertas putih, bersih tanpa noda, sehingga bisa meningkatkan amal lagi. Nilai dosa-dosa diampuni, jadi amalan baik bertambah banyak, insya Allah istiqomah sampai akhir hayat, husnul khatimah berakhirnya, dan insya Allah layak masuk surga di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam Amin. tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nah, kita lanjut perkuliahan kedua ini, mata kuliah rekayasa lalu lintas. Nah, silakan ada absen kedua di sini. Kemudian kalau nonton video-video perkuliahan yang diupload di YouTube ini ada video-videonya di sini. Video perkuliahan. Kemudian evaluasi pembelajaran bisa diisi untuk evaluasi apa yang kurang, ya, bagaimana tanggapan mahasiswa yang mengambil mata kuliah, apakah mengajarnya sudah bagus atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, Anda bisa memberikan masukan-masukan di link Google Form ini. Kemudian di sini setiap mata kuliah kita ada tugas. Nah, ada tugas 1 sampai berapa ini? Kita klik. Setiap materi ada tugas. Nah, di sini bisa terlihat ada 14 tugas. Jadi setiap perkuliahan ada tugas. Nah, silakan dikerjakan. Bukan absen ini, 3 orang absen. Bukan absen di sini, ini tugas. Yang kalau diklik ada link Google Form. Ketika diklik maka akan muncul. Ya. Misalnya sekarang pertemuan kedua, materi kedua. Nah, ini. Materi sekarang, materi 3. Nah, tugas 3 materinya kedua tuh. Materi kedua sekarang ini. Kita klik materi 2 ini tugasnya bisa dikerjakan di sini ya. Jadi silakan dikerjakan. Ada soal di mana, Hah? Ya, iya, jaringan kurang bagus. Ini ada nama mahasiswa, NPM, kelas ini, profil mahasiswa, kemudian ada soal. Ini saya mengajar berdasarkan kompetensi ya dan karakternya. Saya mengajar kompetensi rekayasa lalu lintas. Ini ada 2 nomor. Jelaskan tentang teknik lalu lintas dan 4 karakteristik pengendara pengguna jalan. Nah, untuk karakter, untuk basis karakter ini 1 nomor tentang apa yang bisa Anda ambil dari kisah Nabi Harun yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawabannya ada di Classroom. Kita bisa turun melihat folder materi. Nah, ada folder materi. Hmm. Untuk materi karakter ini berdasarkan karakter ada di sini, ya. Kemudian materi kompetensi ada di folder rekayasa lalu lintas. Kita klik rekayasa lalu lintas, akan muncul materi 1 sampai terakhir. Kita coba buka materi kedua.
Kita hambur, tak gabung materi-materi ini. Ada materi kedua. Nah, dari sini kita bisa membacanya dan menjawab pertanyaan. Bismillah, kita mulai. Tidak lupa kita sebelum mulai selaku orang-orang beragama, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan Audi akan nasta'in ya dinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk teknik lalu lintas di sini. Ini dari dosen UGM. Kebetulan ada kita pakai untuk mengajar. Nah, di sini dijelaskan tentang teknik lalu lintas, pengertiannya dan karakteristik pengendara. Ini jawabannya ada di sini ya. Itu juga karakteristik yang lainnya. Ini kendaraan, kecepatan, menjelaskan hubungan volume, kecepatan, kepadatan, teori mikroskopis dan makroskopis. Nah, ini rekayasa lalu lintas ini bisa dibuat menggunakan aplikasi BTV Vision. Sehingga bisa dilihat di jalan itu macetnya kapan, apakah macet atau tidak bisa disimulasi dengan aplikasi BTV Vision. Nah, ada pembagian jalan, ada cara pengumpulan data lalu lintas, karena mengambil data volume, ya, data kecepatan, data kepadatan, kemudian terakhir kapasitas dan tingkatan pelayanan. Ini pendahuluannya, Anda bisa baca ya. Dari materinya sudah ada, saya menyampaikan secara umum saja tentang teknik lalu lintas. Ini pengantarnya. Teknik lalu lintas ini bagian dari ilmu transportasi. Jadi pokoknya itu ilmunya transportasi. Ada rekayasa lalu lintas, ada geometrik jalan, ada perkerasan jalan, ada bandar udara, perencanaan jalannya, apron, dan seterusnya. Ada kalau dibuat transportasi juga, termasuk pelabuhannya. Ya, transportasi laut, transportasi udara, itu benar udara, dan transportasi darat. Nah, rekayasa lalu lintas di darat ini. Ini penjelasan tentang teknik transportasi. Kemudian sejarahnya, ini sejarah teknik lalu lintas. Nah, ada beberapa masalah yang muncul, ya. Ada kemacetan, ya. Ada polusi, ada kecelakaan. Jadi itu tiga masalah urgen ya yang dibahas dalam transportasi. Jadi, dibutuhkan jalan untuk lalu lintas. Jadi ada beberapa permasalahan dan pendekatan. Ada construction approach dan restrictive approach. Ini untuk mengulangi permasalahan. Jadi yang pertama itu membangun jalan atau memperlebar jalan. Nah ini sebagai solusi masalah. Kalau bisa diperlebar, kalau tidak bisa harus ada solusi lainnya. Ya konstruksi dia, konstruksi. Pendekatan konstruksi membangun, memperlebar jalan. Ada pendekatan lainnya tanpa membangun jalan, tanpa memperlebar jalan. Dan ini perlu manajemen, pengaturan lalu lintas. Ada pendekatan konstruksi dan ada pendekatan manajemen. Nah, karakteristik pengendara di sini dijelaskan. Ini bisa dibaca bagaimana karakteristik pengguna jalan, dikaji tentang kalau pengguna jalan itu bagaimana seseorang mengemudi. Kemudian bagaimana pengamatan kendaraan, PRT, perception reaction time, dan keputusan mengemudi. Nah, ada tiga poin penting dalam cara mengemudi. Jadi 4 pembahasan karakteristik pengguna jalan, salah satunya cara mengemudi. Ini ada kontrol, guidance, dan navigasi. Nah, tiganya ada penjelasannya. Kedua, pengamatan kendaraan. Nah, ini ada visual, menggunakan mata, ada telinga, mendengar, ada perasaan ini, hati, saraf. Nah,
Di sini diperlukan dalam perancangan jalan untuk minimalisir kecelakaan yang motivasi masalah-masalah terjadi. Kemudian proses perception, reaction, ini dibutuhkan pengemudi melakukan perception, ada 4 hal ya, intellection, identification, ketiga emotion atau decision, 4 volition atau reaction. Nah, disebut disingkat dengan VIE, V-I-E-V. Nah, di sini penjelasannya. Apa itu perception? Tanggapan, memahami. Apa itu intellection or identification? Itu pengenalan. Apa itu emotion or decision? Itu emosi atau keputusan. Dan volition or reaction itu kemauan atau reaksi. Nah, masing-masing sudah dijelaskan. Ini mudah mengajar. Sudah ada teorinya, Anda bisa baca-baca. Setelah kuliah, Anda bisa baca-baca kembali. Untuk memahaminya, untuk menghafalnya, silakan diulang-ulang, maka ilmunya akan meningkat. Makin diulang, makin tersimpan di otak. Iya, Pak. Ini ada pengaruh 5 hal terhadap PIEF, PIEV, ya, pengaruh umur, kelelahan, keterbatasan fisik, rambut, tanda rambut, pengaruh alkohol, dan pengaruh. Kemudian, putusan pengendara ini yang terakhir, ya, harus hati-hati dalam mengendara kendaraan. Apakah kita harus gas atau rem? Nah, ini harus diputuskan dengan melakukan 4 hal. Ada pengamatan, ya, tujuan pengendara, apa tujuannya, putusan pengendara, dan timing, waktu. Ada waktu untuk rem, berhenti. Jadi keputusan pengendara itu ya tergantung 4 hal ini. Nah, ini sudah materi yang pertama. Kemudian karakter pejalan kaki ini ya dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Jadi teknik lalu lintas insya Allah sudah ya. 4 karakter pengendara, pengguna jalan sudah. Nah, silakan dipelajari yang lainnya. Karakter Nabi Harun alaihissalam. Nah, ini materi berikutnya silakan dibaca. Ini sudah ada karakteristik kendaraan. Anda bisa tambah pengetahuan Anda. Ini penjelasannya. Kalau ada yang ingin tanyakan, nanti bisa ditanyakan. Bisa di WA, bisa ketemu langsung di kampus. Nah, ya. Ini materi berikutnya Anda bisa baca-baca. Ada soal-soal Anda bisa juga kerja. Ini bisa di copy, Anda bisa tanyakan juga solusinya kepada ChatGPT. Kita coba berpikir. Hmm. Jadi kuliah saya ini berbasis karakter dan kompetensi, juga menggunakan Classroom dan AI. Menggunakan LMS, LMS-nya Classroom dan AI. LMS-nya Classroom, AI-nya ada ChatGPT, GPT, ada Gemini, ada Meta AI, WhatsApp ya. Nah, ini kita bisa jawab dengan melihat jawaban dari AI. Nah, sambil menunggu, kita juga bisa mendapatkan jawaban tentang teknik lalu lintas. Nah, kita copy, nah, kita paste di sini. Nah, ini jawabannya. Kita bisa dapatkan jawabannya. Ya, jawab. Hasil akhir, tenaga dibutuhkan 120 kaki. Jadi pintar kita kah? Cepat. Silakan dipelajari, dibaca-baca menggunakan AI dengan data berat kendaraan, kemiringan jalan,
luas penampang, kecepatan, maka didapatkanlah komponen gaya hambatnya 200, kanan gelinding 60, kanan udara 432. Total gaya hambat 692. Ya, dari sini, oh, hitung daya, ya, dayanya 120 HP. Hasil akhir, tenaga dibutuhkan 120. Hmm. Jadi tadi bisa didapatkan jawabannya dari AI juga. Jadi bisa LMS di Classroom, bisa juga AI. Kita coba tanya tentang teknik lalu lintas. Nah, ya jawab. Teknik lalu lintas cabang teknik sipil yang pelajari pergerakan manusia dan kendaraan di jalan agar tercapai keselamatan, efisiensi, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Ya, jadi mudah ya belajar sekarang ini menggunakan internet. Sudah ada jawabannya. Hmm. Ini dijawab penjelasannya dengan jelas ya. Pengertian lalu lintas, menjelaskan manajemennya, planning, design, operation, control, ruang lingkup teknik lalu lintas, dia jelaskan. Kapasitas jalan, LOS, level of service, A sampai F. Jadi angka lancar, F macet. Rekayasa simpang, dia jelaskan. Manajemen rekayasa lalu lintas, ini kaitan dengan teknik lalu lintas. Keselamatan lalu lintas, komponen sistem lalu lintas, tujuan teknik lalu lintas apa? Nah, ini tujuannya. Mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, mengoptimalkan kapasitas jalan, mengurangi waktu tempuh, mendukung mobilitas dan ekonomi. Jadi ini kita pelajari tujuan. Nah, teknik lalu lintas itu ada 5 ya. Ini tujuan. Jadi Anda belajar rekayasa lalu lintas ini tujuannya bagaimana caranya supaya mengurangi kemacetan, supaya selamatnya tidak celaka. Kapasitas jalan bisa optimal ya, tidak macet. Waktu tempuh bisa dikurangi. Bagaimana? Ini ada beberapa jalan ya, bagaimana direkayasa supaya waktu tempuh jadi cepat. Kemudian mendukung mobilitas dan ekonomi. Otomatis efisien. Jadi ini bisa disimpulkan, teknik lalu lintas itu merupakan bidang penting dalam rekayasa transportasi. Tujuannya mengatur pergerakan kendaraan dan manusia secara efisien dan aman dengan pendekatan analitis dan rekayasa. Kini jadi solusi utama dalam mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan di jalan. Nah, jadi mudah ya jawabannya. Sudah ada. Untuk pertanyaan berkaitan dengan karakter, kita juga bisa copy ke AI, kita minta ChatGPT jawab. Nah, sambil itu kita bisa buka Classroom. Nah, di sini ada tentang Nabi Harun alaihissalam ya. Kita cari Nabi Harun alaihissalam dari karakter Nabi Harun alaihissalam ini dia. Nah, di sini bisa terbuka dan bisa dibaca. Ya, ada materi pendidikan tinggi ini apa tujuannya kita kuliah? Ternyata bukan sekedar menjadi teknokrat atau orang yang pintar dalam teknik sipil, tapi tujuannya agar menjadi orang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yesus, agar punya akhlak yang mulia. Ya, ya, itu kan cuma ahli cakap berilmu, ya, ahli teknik, ya, tapi intinya menjadi orang yang berakhlak mulia, mampu menjadi orang manusia beriman dan bertakwa.
Anda bisa baca-baca di sini tentang pendidikan, tujuan pendidikan ya. Sini juga peran mahasiswa di masyarakat, ada filenya, mahasiswa. Perlu juga aktif organisasi ya, supaya berkembang ilmu. Nah, ini kisah Nabi Harun. Ini ceritanya, Anda bisa baca kisahnya. Ya. Saya memperlihatkan jawabannya itu berada di bagian file-file terakhir. Nah, ini. Apa yang bisa kita ambil? Pelajaran dari Nabi Harun. Nah, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika berbicara. Berbicara harus jelas dan fasih. Cara jelas dan fasih. Tidak baku-baku. Harus jelas. Kemudian berbicara yang baik. Ya, dan bicara-bicara kotor. Berani menyampaikan kebenaran. Ya, bukan menjadi pengecut, tapi berani. Apa yang benar kita sampaikan. Yang salah kita sampaikan salah, itu berarti benar. Yang benar kita sampaikan benar. Dan kita ajak teman-teman semua untuk berada di jalan kebenaran, bukan di jalan yang salah. Kemudian menjaga saudara dan melakukan kebaikan bersama. Bukan melakukan keburukan bersama-sama, tapi melakukan kebaikan. Untuk menjaga dalam kebaikan. Tercampur. Jadi, jawabannya sudah ada di Classroom. Bisa Classroom, bisa juga kita lihat. Sini kisah Nabi Harun alaihissalam. Jadi banyak hikmah bisa diambil. Pelajaran karakter atau akhlak. Apa saja yang bisa diambil dalam kehidupan pribadi, kepemimpinan, dan pendidikan. Nah, ini. Yang pertama itu pentingnya kolaborasi dan kerjasama. Kemudian kepemimpinan yang lemah lembut, kesabaran dalam menghadapi ujian, tanggung jawab dan amanah, menghindari perpecahan. Ya, ini bisa kita amalkan. Rendah hati, tidak sombong, keteguhan dalam kebenaran. Mana kesimpulan kita dapat ambil simpulnya bahwasanya kisah Nabi Harun alaihissalam mengajarkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya tentang ketegasan, tetapi juga kelembutan, kesabaran, kerjasama, dan kebijaksanaan dalam menjaga persatuan. Nilai ini sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan, organisasi, maupun kehidupan sosial. Ya, luar biasa. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian kuliah kita. Jangan lupa untuk mengisi tugas ya, menjawab tugasnya. Tugas. Nah ini yang hadir absen berapa NPM-nya ini? Kalau join sebaiknya ditulis NPM-nya. Nama di Oh iya belakang Pak, ditulis nomor akhir NPM. Misalnya 26. iya Pak, iya. Ini Bilal Kurniawan Usman berapa NPM? 25051034 Pak. NPM Ilfayanti Adasa. Ya, 2505 NPM 35 Pak. Ilfayanti Adasa. Oh, Bilal 34. Iya Pak. 34. Ya, Ilfayanti 35. 35. Ini soundnya saya punya laptop tidak aktif. Kalau bicara saya tidak dengar. Cuma kalau saya bicara didengar. Orang dengar saya tidak dengar. Bisa chat.
Ya, ini. Untuk kuliah rekayasa lalu lintas ada tugas ya, silakan dilanjutkan mengerjakan tugas. Saya akan periksa ini siapa yang sudah kerjakan pertemuan sebelumnya. Nanti saya upload di grup. Kemudian ada tugas nanti review artikel. Bagaimana review artikel? Nah, masih ada waktu ini. Saya perlihatkan lagi. Share. Mana? Share. Kita coba review artikel. Ya. Ada tugas review artikel. Ini Google Scholar. Untuk mengambil artikel jurnal, kita bisa buka Google Scholar. Bisa juga langsung ke zona masing-masing. Nah, ini rekayasa lalu lintas. Nah, sini muncul. Ini buku-buku yang ada objek-objek penelitian. Lihat misalnya ini Kota Bekasi. Nah, ini bisa kita download. Ini muncul. Bisa di-download. Ini ada linknya, download. Kita klik, kita download ini. Ini bisa Anda review nama penulisnya, judulnya, kemudian metodenya, ya, sampai kepada kesimpulan, tahapan penelitiannya, kesimpulan. Ini akan saya kirim file Excel-nya untuk dikerjakan. Jadi ini akan dipresentasikan, ya. Satu saya presentasikan, bisa dibaca, bisa juga dibuat file PPT. Bisa dibaca saja atau bisa buat file hasil review dan itu dibaca di depan teman-temannya. Ya, ini salah satu tugasnya. Ya, dari perkuliahan rekayasa lalu lintas. Ya, saya kira demikian dulu kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ya, silakan lanjut dengan mengerjakan tugas, materi, dan jangan lupa tugas review. Ya, saya tidak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Sabiqul khairat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa huwal qalam wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fatun qarib wa bismil mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, stop recording.